Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi sang pembawa risalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati Syekh Abdul Basit Musfi LCMA yang telah berhadir bersama dengan kita. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tanpa kami kurangi ta'zim, hormat, rasa cinta, mahabbah kami kepada orang tua kami sekalian. Yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Bu, gak mau sehat bu? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allah berkahi usia kita. Amin. Allah melancarkan rezeki dan urusan kita. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi generasi-generasi para penghafal Al-Quran. Amin. Dan mudah-mudahan telah kita kembali dikumpulkan oleh Allah di surga bersama dengan Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Orang tua kami sekalian, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka agar orang tua kami sayang sama kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Boleh bu? Boleh. Bapak-bapak boleh? Boleh. Ya Allah, senyum apa? Ya Allah. Alhamdulillah orang tua kami sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri bahwa kami dari PPPA Darul Quran Jawa Barat, program pembibitan menghafal Al-Quran Jawa Barat yang berkantor di Bandung orang tua kami sekalian. Maka kami bersama dengan guru kami Syekh Abdul Basit Musfi dan guru-guru kita lainnya ingin bagaimana dakwah dan syiar Quran sampai kepada anak dan cucu kita, sampai kepada generasi-generasi setelah kita. Maka yuk sama-sama kita saling membantu, sama-sama kita saling mendukung bagaimana anak-anak kita, bagaimana generasi-generasi setelah kita menjadi generasi-generasi Quran. Insya Allah apapun yang kita berikan, apapun yang kita dukung ketika membantu dakwah dan syiar Quran akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal. Maka orang tua kami sekalian, sebelum kita memulai acara ceramah, kami mau mengajak, yuk kita berikan infak dan sedekah terbaik kita untuk membantu dakwah dan syiar Quran. Nanti akan ada tim yang akan datangi ibu-ibu orang tua kami sekalian, sembari kita berikan infak dan sedekahnya, sembari pula kita salawatan. Kepada tim dipersilahkan. Mari sama-sama kita salawatan, sembari kita berikan infak dan sedekah terbaik kita orang tua kami sekalian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk lebih semangat, lebih kencang. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Yuk sekali lagi lebih semangat, sampaikan salam rindu kita kepada Rasulullah. Sallallahu ala lebih kencang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam,
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih kepada orang tua kami sekalian, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berkahi usia kita, Allah lancarkan rezeki dan urusan kita, dan mudah-mudahan anak dan cucu kita menjadi generasi-generasi para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengarkan nasihat tausiah yang disampaikan oleh guru kita bersama, yakni nama beliau Syekh Abdul Basit Musfi LCMA. Beliau lahir dan besar orang tua kami sekalian di kota Mekah, Arab Saudi. Lahir besarnya di kota Mekah dan hanya baru beberapa tahun di Indonesia. Dan beliau juga pengajar tahfiz di Masjidil Haram, yang mana kita ketahui gak bisa sembarangan orang bisa mengajar di Masjidil Haram. Nah, beliau salah satu gurunya. Maka yuk sama-sama kita dengarkan, kita sambut Syekh Abdul Basit Musfi dengan gemah takbir. Masih belum semangat. Takbir. Ibu-ibu takbir. Ya bapak-bapak, jangan mau kalah sama ibu-ibu ya Pak. Jangan buat malu laki-laki Pak. Oke Pak? Takbir. Silakan kepada Syekh, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqa al-ma'a wath-thara wa ja'ala kulla shay'in wadara. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa, was-salatu was-salamu 'ala al-mab'uthi fi ummil qura. Sallallahu wa sallam wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحلما وتواضعا وأدبا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadat al-a'izza, hudurun al-kiram, al-masyayikh al-ajilla, al-mukarramin al-muhtaramin. Kepada yang terhormat, yang pertama yang membawa saya kemari dari Mekah ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung. Saya sangka acaranya di kota Bandung, rupanya di hutan. Karena saya datang di sini malam, sekitar jam 8, jam 9. Masya Allah, jalannya naik turun, naik turun, naik turun. Di hati saya, saya ini mau dibawa kemana saya? Hutan tak nampak, satu orang pun tak nampak, hanya yang nampak gigi saja. Itu malam. Rupanya setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Disitulah saya bangun, rupanya hijau, dan masya Allah yang datang ke acara ini saya sangka juga anak-anak muda, rupanya nenek-nenek. Bingunglah saya, mau berkata alhamdulillah apa innalillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kampung, apa nama kampung ini? Cikaria Utara, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Insya Allah emak-emak yang datang di sini sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelangnya. Untuk bapak-bapak banyak bininya. Harus adil, harus adil. Laki-laki tak mungkin pakai perhiasan, benar kan ibu? Pasti laki-laki cari wanita meskipun sudah tua, benar kan bang? Iya.
Allah. Minta tolong di saat saya ceramah, Ibu, di saat saya ceramah jangan ada di antara jamaah yang lagi sedang makan, khawatir saya ikut lapar juga. Jadi minta tolong kerjasama. Bisa? Dan minta tolong di saat saya ceramah jangan ada di antara jamaah yang lagi sedang berbicara. Tak mungkin ada dua orang dalam satu ruang berbicara lalu kita bisa mendengarkan dua-dua ini. Harus satu di antara kita. Entah saya, entah emak-emak. Kira-kira siapa yang boleh bicara sekarang? Saya apa emak-emak? Nah, Masya Allah. Saya ya, boleh ya? Kumaha dama? Alhamdulillah. Atos mam? Alhamdulillah. Cuma hanya itu yang saya tahu. Selain itu jangan tanya. Lalu kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah yang punya acara ini, Ustazah siapa namanya Kak? Hah? Ustazah Titin. Masya Allah. Kemarin semalam beliau cerita-cerita bahwa di sini banyak upin-ipin yang mengaji. Itu bahasa Malaysia, upin-ipin. Artinya kalau upin-ipin di sini apa? Bocil-bocil. Di situ insya Allah pahalanya akan mengalir kepada dua orang tua kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa fungsinya kita itu mempunyai bocil-bocil upin-ipin yang hafal Al-Quran? Yaitu adalah fungsinya kalau dia hafal Quran, kalau dia lagi berdoa, dia tak perlu mengkhususkan nama kita dalam doanya dia, pahalanya itu sudah mengalir. Itulah indahnya mempunyai anak yang soleh, anak yang bermanfaat. Kullu amalin salihin. Setiap anak-anak yang soleh, yang baik, yang bermanfaat, ya'maluhu waladu. Ketika anak sudah hafal Quran, ketika anak sudah terlatih untuk sholat berjamaah, ketika anak sudah terlatih dari sejak kecil dia sedekah dan segalanya berbuat yang baik, berdoa, dilatihkan oleh ibunya, ya'maluhu waladu yantafi'u li abawaihi. Itu amalnya yang dia lakukan, pahalanya mengalir kepada dua orang tuanya, walau lam yad'u lahuma. Meskipun dia itu tak mengkhususkan nama ibu dalam doanya, dia tak cakap macam kayak gini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa azwajihi, dan orang tuaku, tanpa dia mengkhususkan itu pahalanya mengalir. Indah kan? Maka ibu-ibu yang masih muda, kalau bisa bikin anak yang banyak. Bikin, itu ibadah. Apalagi di Bandung ini cuacanya bagus, dingin, tinggal minum yang hangat-hangat saja. Yang faham alhamdulillah, yang tidak faham innalillah. Masya Allah, diceritakan bahwa di sini ada anak-anak yang mengaji, itu luar biasa. Jadi minta tolong ibu-ibu yang hadir di acara ini, tolong dukunglah. Dengan apa? Bawalah upin-ipinnya, bocil-bocilnya, kasihlah ke ustazah, tolonglah ajarkanlah anak kami supaya anak kami bisa hafal Quran. Tapi jangan diwakafkan anaknya doang. Harus dikasih gaji, uang, apalah, makanlah, minumlah. Seperti sekarang ini, Masya Allah, semua jamaah dapat makanan, kecuali saya nggak dapat. Sakitlah hati saya ini. Kasih ibu. Siapa di antara kita yang ada keinginan mempunyai anak yang soleh, ataupun anak yang baik, ataupun anak yang bermanfaat, pada intinya dia sukses dalam kehidupannya, entah jadi ustaz, entah jadi orang alim, entah jadi orang pembisnis. Siapa di antara kita yang ingin ada keinginan kayak gitu, maka lakukanlah ini. Man arada an yakuna ibnuhu 'alima. Siapa yang ingin mempunyai anak-anak yang berilmu, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang baik, anak-anak yang Masya Allah sukses dalam kehidupannya, fayambaghi an yura'iyal ghuraba'a minal fuqaha. Apa artinya? Muliakanlah guru, muliakanlah mertua, muliakanlah orang tua. Tiga-tiga ini harus dihormati. Karena yang harus dianggap oleh kita sebagai guru, sebagai orang tua, yaitu adalah tilu, hiji,
Dua, tilu, al-aba'u thalatha. Yang pertama, man rabbaka, orang tua kandung. Yang kedua, mertua, man zawwajaka, itu sebagai orang tuamu loh. Yang ketiga, man 'allamaka, gurumu. Harus dihormati, dimuliakan, didoakan. Fayanbaghi an yura'i al-ghuraba'a min al-fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum. Kalau orang tua datang dari luar, bangunlah. Jangan duduk kayak gini, waalaikumsalam. Harus bangun, salam. Ciumlah tangannya. Mertua datang, cium tangannya. Guru datang, kalau ustazah cium. Sesama perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau muliakanlah mereka, jangan diejek-ejek. Insya Allah dengan amalan ini, yaitu adalah berbakti kepada tiga-tiga ini, memuliakan, lalu kemudian mendoakan, lalu kemudian kasih uang, kasih makan, kasih gaji, kasih apalah, insya Allah Allah akan kasih keinginan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ustazah siapa, maaf tadi saya lupa, Iin sama suaminya, masya Allah. Suaminya kemarin bolak-balik pergi ke Bandung, rupanya balik lagi. Mengapa? Karena sayang sama istrinya, bukan karena saya. Beliau berkata, saya balik lagi ke sini Ustaz, karena Ustaz sudah datang di sini, maka saya baliklah ke sini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan insya Allah uangnya banyak, rezekinya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak, bininya banyak. Astagfirullahaladzim. Tapi di hatinya, amin. Lalu kemudian kepada ustaz kita yang masih muda, usianya 23, beliaulah yang mengajar anak-anak kita di sini, upin-upin kita di sini. Masya Allah, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau insya Allah mendapat jodoh yang cantik. Amin. Masih muda. Siapa nama ustaz? Saya lupa tadi. Namanya Ustaz Sultan. Ibu-ibu kalau ingin mendapat menantu yang baik, ini orangnya. Kalau ibu tak mau sama beliau, boleh tak sama saya. Tinggal milih. Lalu kemudian kepada yang terhormat abah-abah, emak-emak yang ada di sini, insya Allah semua bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji setiap tahun ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai kajian. Insya Allah yang mau disampaikan oleh saya itu nggak panjang, cukuplah setengah jam saja. Karena perjalanan saya dari sini mau ke kota Bandung. Karena saya tadi sangka acaranya jam 10 pas, rupanya jam 10-an. Nah, saya tipe orang yang nggak suka terlalu panjang ceramahnya. Kasihanlah jamaah. Kenapa? Karena jamaah pasti kayak gini. Benar kan Ibu? Maka saya juga harus paham dengan kondisi jamaah. Kok bisa saya tahu? Karena saya juga pernah jadi sebagai jamaah. Kita buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Allah. Naiklah suaranya Allah. Coba. Benar. Hiji, dua, tilu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terpaksa. Bukan kayak gitu. Allah, itu aja. Nah, enak kan? Lanjut. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
itu suaranya, bukan matanya. Wa huwal azizul ghafur. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ibu, menantu ibu, insya Allah anak-anak menantu yang hafal Al-Quran, yang sama seperti saya, insya Allah. Kira-kira ibu mau? Saya nggak mau. Soalnya bercanda ibu. Ada 30 ayat yang bisa melindungi kita dari apa? Dari azab kubur, dari pertanyaan mungkar nakir, dan insya Allah kita selamat dari azab neraka jahanam. 30 ayat. Kira-kira surat apa aja? Yang itu adalah surat Al-Mulk. 30 ayat ini. Siapa yang membaca surat ini, maka Allah akan melindungi dia dari tiga-tiga ini. Dan seharusnya kalau ingin membaca surat Al-Mulk, bukan dibacakan sebelum tidur. Enggak, itu salah. Kita sebelum tidur baca apa? Apakah baca Quran? Enggak, baca berita. Mana mungkin baca Quran? Maka kapan kita itu baca surat Al-Mulk? Selepas sholat Isya. Langsung selepas sholat Isya, sholat sunnah ba'diyah, langsung baca surat Al-Mulk. Itu paling aman, paling enak. Karena kita kalau sudah jam 11, jam 12 kepala dibantal, apakah kita akan ingat dengan Al-Quran? Enggak. Kalau emak-emak pasti ingat dengan sekengkel, menengkel. Apalagi? Benar kan ibu? Sekengkel, menengkel. Besok saya pakai apa kalau ke acara? Warnanya apa? Ini kerudungnya warna apa? Harus satu warna. Benar kan? Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak enggak banyak mikir tentang pakaian. Dia banyak mikir tentang, aduh, cicilan belum selesai, hutang belum selesai, banyak kreditnya juga. La ilaha illallah. Makanya ibu-ibu, kalau ada jamaah yang datang ke pengajian ini tapi susah ketawa, semua jamaah ketawa kayak gini, tapi dia ketawa kayak gini, itu tandanya banyak hutang, banyak kredit, banyak cicilan. Maka saya selalu bahagia kalau melihat jamaah ketawa kayak gini. Dia lepas, naik angkot saja tertidur lagi. Kenapa? Karena tenang hatinya. Benar kan ibu? Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Dialah yang menciptakan apa? Kematian. Wal hayata, kehidupan. Liyabluwakum, untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk beramal, bukan untuk menilai orang. Kita beramal tidak, tapi sibuk untuk menilai orang. Kalau tetangga ini kayak gini, kalau pondok pesantren gini, kalau ustaz ini gini, kalau ini sibuk banget hidup, sibuk banget menilai orang. Benar kan ibu? Makanya jangan suka menilai orang, jangan sibuk dengan kehidupan orang, jangan sibuk. Apapun yang terjadi yang viral di sosmed enggak harus ikut campur. Jatuhlah pondoknya, robohlah pondoknya, bukan urusan ibu, bukan urusan jamaah, diam saja. Enggak harus komentar, enggak harus menulis kata-kata yang tidak bagus. Untuk apa? Lalu kemudian ikut dengan urusan orang, oh yang lagi viral, komentar sini, tak bagus itu. Maka jagalah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang bisa di antara kita yang bisa berbuat baik supaya mati dalam keadaan baik.
Gimana caranya supaya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Caranya, semenjak kita hidup, kita itu berbuat baik. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang akan mati dalam keadaan kebiasaan apa yang dia sering lakukan. Banyak orang mati dalam keadaan ceramah. Banyak orang mati dalam keadaan ngaji. Banyak orang mati dalam keadaan banyaklah. Itu contoh-contoh. Benar kan Ibu? Maka kalau ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, kira-kira kita ini ingin tahu nanti ujung-ujungnya husnul khatimah atau tidak, lihatlah kehidupannya. Apakah sering datang ke pengajian macam kayak gini atau tidak, berbuat baik, ikut membangun masjid, lalu kemudian ikut mengantar anak-anaknya, upin-ipinnya ke ustaz supaya berbuat baik. Itu insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau selama hidup hanya isinya kayak gini, joget-joget, bangun tidur joget, di sekolah joget, di jalan joget, semua joget, datanglah malaikat juga, dia menangkap kita saat mati sakaratul maut. Kita nyanyi-nyanyi, terpesona. Kata malaikat, aku terpesona. Semoga selamatlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada dua amalan yang bisa memasukkan kita ke surga. Begitupun ada dua amalan yang bisa memasukkan kita, menentukan kita ahli neraka atau ahli surga. Dua amalan saja. Suatu ketika Nabi lagi duduk macam kayak gini. Datanglah salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah?" Kira-kira adakah amalan yang bisa memasukkan, menentukan nasib kita nanti di surga? Ada. Apa kata Rasulullah? Yaitu adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang pertama, taqwallah. Taqwallah ini bukan artinya takut kepada Allah. No. Mengapa saya tidak setuju dengan arti taqwallah itu artinya takut kepada Allah? Enggak. Saya enggak setuju dengan istilah ini. Mengapa? Karena banyak orang dia datang ke masjid, dia takut kepada Allah. Luar masjid, dia nipu orang, dia nyonggok-menyonggok, dia riba, dia rampas, dia kurang ajar sama tetangga. Karena apa? Karena dia memahami bahwa Allah itu hanya di dalam masjid saja. Sedangkan takwa itu artinya 4. Ma huwa taqwa? At-taqwa yang pertama artinya al-khawfu minal jalil. Apa artinya? Merasakan kehadiran Allah. Engkau di hutan, Allah ada. Engkau di langit, Allah ada. Engkau di laut, Dia ada. Engkau di WC, Dia ada. Engkau dalam pembangunan, ada. Engkau dalam mobil, ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun engkau berada, Dia ada. Makanya kalau lagi maaf ya, saya bukan ceramahin orang tua yang ada di sini. Kalau lagi dagang, kalau lagi usaha, lagi jualan oleh-oleh, lagi jualan buah-buahan, jangan nipu orang. Timbangan itu dimainkan. Seharusnya 1 kilo, kita melebihi sedikit dari 1 kilo. Supaya orang-orang yang beli kita tipu-tipulah dia. Tak boleh kita itu nipu-nipu orang. Coba kita tukar. Aku ini nipu jamaah. Kira-kira jamaah menerima atau tidak? Pasti tak menerima. Maka dalam usaha, dalam kantor, dalam jual beli harus ada perasaan bahwa Allah itu dan kita itu tak perlu tahu posisi Allah itu ada di mana. Karena Allah itu tak kasih tugas. Coba cari aku ada di mana? Enggak. Allah itu kita itu enggak tahu posisinya di mana. Entah di atas, entah di kanan, entah di kiri, entah di hati. Kita itu enggak tahu dan enggak perlu tahu. Yang harus kita amalkan yaitu adalah berbuat baik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lalu kemudian al-khawfu minal jalil, merasakan kehadiran Allah. Yang kedua, wal 'amalu bit tanzil. Apa artinya wal 'amalu bit tanzil? Melakukan hal-hal yang pernah
yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan, yaitu adalah waktu sholat, waktu dagang, waktu ngaji. Artinya apa? Waktu sholat, waktu ngaji. Jangan campur aduk. Ini banyak orang yang datang ke pengajian, dia datang ke pengajian tapi sambil makan. Apakah bisa fokus otak ini? Kak iso, gak akan bisa. Makanya saya bilang tadi, jangan makan di saat saya lagi ceramah. Karena kata Allah apa? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tak mungkin bisa fokus mendengar ceramah atau mendengar omongan orang sambil makan. Kami di Mekah kalau datang ke sekolah itu dilarang oleh guru berbicara, dilarang makan di saat dia menyampaikan ceramahnya. Jangan makan supaya fokus, enak. Wal amal bitanzil. Kalau sudah waktu sholat masuk, sholatlah. Kalau sudah selesai sholat, jangan hanya Nabi itu kan bukan hanya salah satu orang yang datang ke masjid berzikir nunggu kematian. Enggak. Nabi juga orang berdagang, Nabi juga orang pengusaha, Nabi itu orang kaya, kita yang miskin. Banyak orang yang berkata Nabi itu orang miskin. No, Nabi itu orang kaya. Saking kayanya dia, Nabi SAW, dia ngasih mahar kepada istrinya Siti Khadijah. Berapa maharnya? 20 ekor onta. Ishruna bakarah. 20 ekor onta. Satu ekor onta harganya 75 juta. Tapi karena kita kawan lama, nggak apa-apa, 70 juta. Bayangkan 75 dikali 20. Baraha. Hah? No. 75 juta dikali 20. Baraha. 1 M 400 juta. Itu mahar Siti Khadijah. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu orang kaya. Jangan hanya berzikir nunggu kematian. No, harus waktu kerja, waktu ngaji. Orang tua zaman dulu, rumah orang tua zaman dulu, dari maghrib ke isya ada suara kayak gini setiap rumah. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, ba fathah, ba kasrah, bi ba dhamma, ba bi. Benar kan Ibu? Makanya anak-anaknya soleh-soleha. Makanya anak-anak zaman dulu itu bisa menjadi orang kiai. Kalau orang tua zaman sekarang tak ada, jarang ada rumah sekarang dari maghrib ke isya ada suara kayak gini. Sekarang rumah-rumah zaman sekarang dari maghrib ke isya buka live TikTok kayak gini. Benar kan? Ada yang make up kayak gini, ada yang joget-joget kayak gini. Dari mana saya tahu? Karena saya pelakunya. Maksudnya saya yang nonton TikToknya. La ilaha illallah. Jangan nuduh anak-anak sekarang Ustaz itu anak-anak durhaka. No, banyak orang tua sekarang yang orang tua durhaka. Banyak sekali. Tak ada waktu untuk anaknya. Orang tua zaman dulu dari maghrib ke isya sambil tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau anaknya enggak balik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Peduli dia dengan anaknya dari maghrib ke isya dia ngaji. Benar kan Ibu? Dulu orang tua zaman dulu selalu menghormati para guru. Benar kan? Kalau enggak dikasih uang kasih apa? Makan. Kalau tidak dikasih makan kasih minuman. Kalau tidak dikasih minuman kasih doa. Tapi zaman sekarang malah guru diejek, diremehkan sampai ada kata-kata yang bunyinya kayak gini. Guru itu beban negara. Allah cabut nikmat itu. Benar kan Ibu?
Semoga orang-orang yang meremehkan para guru, semoga Allah cabut nikmat apa yang dia ada. Amin. Jangan diaminkan, kasihanlah. Nah, minta tolong ibu. Orang tua saya, nih ya, dengarin ya. Ayah saya enggak pernah nyuruh saya sholat. Enggak pernah. Ibu saya enggak pernah nyuruh saya ngaji. Enggak pernah. Saya dari keluarga yang dua-duanya tak hafal Quran 30 juz. Ayah saya hafal sekitar 20-an. Ibu saya enggak hafal, tapi bisa mempunyai 10 anak hafal Quran. Amin. Alhamdulillah, 10 hafal. Saya nomor yang ketiga. Kok bisa dua orang tua yang tak hafal Quran mempunyai anak-anak yang hafal Quran? Karena apa? Wa kaifa yastaqimu adh-dhill wal 'udu a'waju idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Artinya, tak mungkin masjid ini bisa tegak kalau dua tiang ini lurus. Harus dua tiang ini lurus dulu. Artinya dua orang tua dulu harus lurus. Harus ngasih contoh. Orang tua saya ceritakan ini bukan seolah-olah kita itu orang soleh ya, enggak. Saya cerita kayak gini supaya ibu ngambil motivasi dari cerita ini. Ayah saya, dia tak pernah nyuruh ngaji, tak pernah nyuruh sholat, tapi kalau azan berkumandang, hayya 'alas shalah, dia ngambil air wudu di depan anak. Yuk ambil air wudu, yuk kita sholat bersama yuk. Nah, kasih contoh. Ibu saya dari maghrib ke isya, dia tak nyuruh ngaji, tapi dia mengajak anak-anaknya, yuk kita ngaji sekarang dari maghrib ke isya, mati HP, mati wifi, matikan TV semua. Sambil masak dia ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Sambil masak nyicip, sambil ngaji, sambil masak nyicip, bersolawat, salamullah. Itulah orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang sambil masak nyanyi lagu TikTok. Kalau ada 9 nyawa, matilah kau. Benar kan ibu? Jarang sekarang ada orang tua yang ngasih contoh, jarang sekali. Makanya saya bilang ke orang tua, tolonglah sekali-sekali sholat berjamaah dengan anaknya, sekali-sekali duduk sama anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang ke pengajian, datang ke sholat di masjid, datang ke acara pengajian, anak-anaknya jangan dibiarkan di soft terakhir. Mereka tak mungkin sholat, tak mungkin ngaji, mereka smackdown. Kami di Mekah, setiap orang tua kalau ingin datang ke masjid, mau sholat, setiap orang tua membawa anaknya sholat di samping dia. Bukan dibiarkan di soft terakhir. Supaya apa? Supaya anak itu tahu apa isi doa orang tuanya. Karena banyak di Filipina sekarang sudah berkumis, anak-anak muda berkumis, artinya sudah dewasa, tapi tak tahu berdoa. Ketika kita suruh, ayo silahkan berdoa, doanya kayak gini. Allahumma karena banyak maaf ya, banyak yang bimbing doanya kayak gini. Kata jamaah di belakang, hei. Benar kan ibu? Nabi kalau berdoa itu doanya jelas. Allah ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ya Allah ila aduwwin yatajahhaluni. Dia berdoa, doanya jelas. Kita
Sholat subuh, zikir setelah sholat aja tak jelas. Atau pilih-pilih di belakang, baca apa ini? Makanya saya tak setuju siapapun yang mau jadi imam, siapapun yang mau bimbing doa atau bimbing hadrah atau bimbing majelis, tolong baca secara benar. Karena kami di Mekah yang bimbing itu enak bacaannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'in bi-ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Enak kan ibu? Coba. Jamaah duduk di luar. Bukan salahnya jamaah, salahnya yang bimbing. Apa yang dia baca saya nggak tahu. Lalu dia baca kayak ini. Apa yang dia baca? Sebut yang benar. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ والكيائي والأستاذ رحمهم الله تعالى أجمعين ورضي عنا وعنكم أجمعين بسر أسرار الفاتحة. Kenapa saya berkata kayak gini? Karena orang yang datang dari jauh, dia ingin mendapat ketenangan, kebahagiaan, ingin dia ingat dengan kematian. Benar kan ibu? Mengapa sekarang majelis-majelis kayak gini itu tidak ada rasa macam kayak gitu? Karena yang bimbing tak tahu. Maka minta tolong, saya nggak mengejek ya, jangan bawa perasaan. Kalau ada di antara kita yang tersinggung, rasakanlah. Tak tolong yang benar bimbingnya, yang benar juga sholatnya. Jangan asal-asalan kalau kita sholat. Kita ini sudah diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk berbuat baik. Yaitu adalah diantaranya apa? Sholat. Benar kan? Kita ini kalau sholat terbagi dua. Ada orang yang prinsipnya yang penting sholat, ada orang yang prinsipnya sholat itu penting. Beda makna. Yang penting sholat itu sholatnya kayak gini. Allahu Akbar. Itu prinsipnya yang penting sholat. Sholatnya kayak gini. Alhamdulillah. Itu bukan sholat, itu mainan. Nabi tak menerima sholat macam kayak gini. Allah tak menerima sholat macam kayak gini. Nabi lagi duduk dalam masjid. Ada salah satu orang masuk masjid, dia sholat, Allah bersama, Allah, dan itulah sholatnya kita sekarang. Dia sangka dia lagi sholat, tapi itu yang penting sholat, bukan sholat itu penting. Benar kan ibu? Itu mainan, bukan sholat. Nabi kalau sholat itu kayak gimana? Nabi itu prinsipnya yang sholat itu penting. Gimana sholatnya Nabi? Nabi itu kalau sholat kana yaqra'u ayatan ba'da ayat. Ayat demi ayat dia baca. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat demi ayat. Disitulah kita diskusi dengan dia, yang itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamidani abdi. Dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki Yaumiddin, dia minta pertolongan kepada aku. Lihatlah
orang tua zaman dulu. Alim tidak, kiai tidak, tapi mati dalam keadaan sholat. Mengapa? Telitilah sholatnya dia, duduklah sama mereka. Mereka itu prinsipnya sholat itu penting. Makanya mereka itu baca ayat demi ayat. Lepas sholat mereka jarinya sibuk dari atas ke bawah kayak gini. Subhanallah, 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 subhanallah. Jarinya dari atas ke bawah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang, jarinya dari bawah ke atas. Benar kan Ibu? Makanya kita itu tak tenang dalam kehidupan. Padahal uang banyak, juta-jutaan, tapi hati tak tenang. Kok bisa? Karena tenang dan bahagia itu letaknya di mana? Di hati. Saya pernah duduk sama ayah saya tanya, "Bah, kapan kita itu bisa merasakan naik mobil Alphard, Pajero, Innova, Land Cruiser, Range Rover? Kapan kita bisa mempunyai mobil kayak gini?" Apa kata ayah saya? Semua mobil, kendaraan, villa, semua bisa dibeli. Hanya saat jam Syahroni 11M bisa dibeli. 11M itu bisa dibeli. Hanya satu yang tidak bisa dibeli. Ketenangan, kebahagiaan tidak bisa dibeli. Makanya banyak orang yang datang ke pengajian asal lihat ustaz saja. Kok bisa dia tidur? Karena hatinya tak tolonglah. Maaf ya. Zikir pelan-pelan, sholat pelan-pelan, Fatihah pelan-pelan. Kalau jadi imam jangan tersinggung. Kalau jadi imam, mikrofon jangan diletakkan di bawah. Lebih banyak batuknya dibanding ayatnya. Kalau jadi imam, jadi qori, tampil di depan banyak orang, mikrofon harus di depan kayak gini. Lihatlah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, dia bisa baca 1 juz, 2 juz, sholat tarawih tegak lama. Mengapa? Karena mikrofonnya di atas, supaya tenggorokan ini enggak tertekan. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Coba kalau mikrofon di sini. Alhamdulillah. Kedengaran enggak? Mikrofon di sini. Benar kan? Makanya mikrofon harus di sini. Tak percaya? Tengoklah YouTube. Tulislah YouTube. Ini mikrofonnya bagus, sangat bagus. Tolong, ini cuma saran dari saya ya. Untuk muazzin dengan imam, carikanlah sesuatu yang bisa tegak macam kayak ini, supaya kalau dia sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwal hakimul khabir. Mengapa orang Makkah itu bisa tegak sholat lama? Karena suara imam itu indah, merdu. Benar kan Ibu? Makanya tidak terasa lama. Maaf, tapi cobalah kalau imam kita suaranya dan kalau ngaji, mulutnya harus dibuka. Mulutnya buka sekedar satu jarinya engkau. Kayak gini. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, qul ya
melebihi jari ini. Jangan terlalu qul ya ayyuhal kafirun. Dan jangan terlalu pelit. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya guru ngaji, bukan ngejek. Jangan bawa perasaan. Oke, Ibu? Buka mulut sesuai jarinya. Jangan terlalu pelit karena lipstiknya tebal. Maaf ya, jangan bawa perasaan ya. Nah, tolonglah kalau azan berkumandang, anaknya ajak sholat. Yuk nak sholat ya, yuk nak ngaji. Maaf ya, jangan tersinggung. Di Indonesia ini orang tua rata-rata dia rokok di depan anak. Tak ada rasa malu. Tapi kalau kita suruh ngaji depan anak, oh malu saya nggak bisa. Seharusnya kebalik. Kalau rokok di luar, jangan di depan anak. Di depan anak itu kasih contoh yang bagus. Ibu-ibu pun kalau lagi emosi, jangan panggil anaknya depan banyak orang. Setan. Kalau anaknya setan, ibunya apa? Tolong ya, jangan ibu-ibu khususan, jangan manggil anaknya, kamu ini menyusahkan saya. Mampuslah kau. Ucapanmu yang buruk bisa jadi doa. Ucapanmu, jaga dalam mulutnya. Minta tolong bapak-bapak ahli hisab, jangan rokok di depan anak, ngaji dengan anak, sholat dengan anak, doa dengan anak. Nanti bapak kalau sudah meninggal, dia mendoakan bapak. Ya Allah, Allahumma sholli. Tapi ini kalau ibu ngajarin anaknya kayak gini, dia yang mendoakan. Tapi kalau bapak ibu semenjak anak masih kecil, kamu hanya kayak gini, engkau mati pun dia datang ke kuburan kayak gini. Dia nyuruh orang yang mendoakan. Sakit hati tidak? Banyak, wallahi macam kayak gini. Banyak. Saya diundang kemana-mana, Ustaz tolong doakanlah orang tua kita. Saya bilang, kamu anaknya kan? Ya udah, kami yang berdoa, bukan saya. Kalau Ustaz Muhammad sudah datang, itu tanda waktunya saya sudah habis. Lanjut? Enak kali, saya sudah lapar saya. Paham maksud saya, Ibu, sekarang dari ceramah saya? Jangan bawa perasaan ya. Doa di depan anak, zikir dengan anak, sholat dengan anak, kakak-kakak perempuan, ibu-ibu. Ajak sekali-sekali suaminya sholat berjamaah di rumah. Sekali-sekali. Kasih tahu, Firaun, sini Firaun. Jadi Imam Firaun. Jangan kayak gitu juga. Nah, takwa itu artinya yang pertama merasakan kehadiran Allah. Yang kedua, ngaji, sholat dan segalanya. Tolonglah didik anaknya yang baik-baik. Jangan joget-joget di depan anak. Ibu, orang tua zaman dulu kalau melihat anaknya joget, orang tua itu malu. Sekarang kebalik, kita yang masih muda melihat nenek-nenek joget-joget. Benar kan? Nah, yang ketiga, tanda itu takwa atau tidak, waridha bil qalil. Menerima dengan pemberian Allah. Allah kasih kekayaan, alhamdulillah. Allah kasih pas-pasan, alhamdulillah. Ibu sangka ibu ini orang miskin, ibu orang kaya. Banyak orang kaya, uang banyak, ingin merasakan makan di kampung. Makanya banyak di kota restoran ala-ala kampung. Benar kan? Kita di kampung, Masya Allah, di situ banyak buah-buahan, ada buah mangga, ada buah apa, tinggal ambil makan. Benar kan Ibu? Maka Ibu ini orang kaya. Tolonglah ya. Alhamdulillah. Ibu, yang penting Ibu sehat, bisa jalan-jalan, bisa makan apa yang kita inginkan. Coba Allah kasih ke Ibu dua pilihan. Allah kasih dua pilihan ke Bapak.
Uang banyak tapi nggak semua makanan masuk ke kita. Lihat udang, kolesterol. Lihat kambing, kolesterol. Lihat ikan, kolesterol. Apa yang dia makan? Bubur saja. Padahal uangnya 1M, 2M, 3M, 10M, 100M. Tapi lihatlah jamaah ini, yang uangnya tak banyak, bukan MM-an, tapi udang masuk, ikan masuk, kambing masuk, semua masuk. Kira-kira ibu mau nikmat yang mana? Uang banyak tapi susah makan, apa? Uang pas-pasan, cukup, yang penting semua makanan masuk. Yang benar nih, yang benar. Yang benar dulu. Nah, tuh nenek-nenek jawab, cukup sehat. Itu orang kaya. Nenek ini pasti datang dari rumahnya jalan kaki. Ya ibu. Mudah-mudahan banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak gelangnya. Amin ya Rabbal. Allah suka dengan orang kaya. Jangan berkata saya ini miskin saja. Allah juga suka dengan orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya bisa menjadi orang dermawan. Tapi sifat orang kaya itu hanya 3. Apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Tidur seenak-enaknya. Kapan dia mau tidur, tidur. Tidak ada tantangan. Tidak ada sakit badan, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Tidak ada nantang hutang, tidak ada nantang badan, sakit ini, sakit itu. Orang kaya bangun tidur, bisa jalan kaki, bisa kemana-mana, bisa merasakan nikmat lazatnya makan. Itu orang kaya. Aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi. Makanan ada. Mu'afan fi jasadihi. Tidak ada yang kulempar kepala kau, kumatikan kau seperti di Palestina. Tidak ada yang tantangan macam kayak gini. Faka'annama hizat lahu dunya. Itu orang kaya. Nah, waridha bil qalil. Itu artinya takwa. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahim. Sudah dia punya amalan khusus, yaitu adalah tasbih. Subhanallah, 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 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu harus punya satu amalan khusus, supaya nanti amalan itu yang bisa mengangkat derajatnya kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Itu artinya takwa. Yang kedua, yang bisa memasukkan ke surga apa? Wa husnul khuluq. Apa artinya husnul khuluq? Akhlak yang mulia. Kira-kira apa artinya akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu artinya tidak mengejek orang, tidak meremehkan orang, tidak sibuk dengan kehidupan orang, tidak menilai orang. Itu akhlak mulia. Bukan pakai pakaian macam kayak gini, lalu datang kayak gini. Silakan. Tapi dia lisannya mengejek orang, menilai orang, hina-hina orang. Itu bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia tak bercakap tentang orang, tak menilai orang, sibuk dengan kekurangan masing-masing. Oke ibu, dua ini yang bisa masukkan kita ke surga. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, wa ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar. Adakah amalan yang bisa memasukkan kita ke neraka? Ada. Dan kebanyakan ahli surga perempuan, kebanyakan ahli neraka perempuan. Kok bisa? Karena perempuan ini suka gosip. Banyak orang yang datang ke pengajian, habis balik dari pengajian dia gosip. Tadi kuenya cuma itu saja. Tadi itu saja. Sibuk dia gosip. Makanya Nabi itu berkata apa? Dua mulut yang harus dijaga, dua bibir yang harus dijaga. Bahasa hadisnya al-ajwafan. Bibir pertama, nih ibu dia. Bibir kedua. Paham? Pertama, kedua, perempuan tabiatnya suka gosip. Benar kan ibu? Makanya perempuan kalau nangis dia tutup mulutnya. Begitupun kalau perempuan ketawa dia tutup mulutnya. Karena dosanya perempuan di mulut. Kalau laki-laki kalau nangis dia tutup apa? Dia tutup mata.
Mengapa? Karena dosanya laki-laki di matanya. Lagi sholat, Allahu Akbar, asal lewat janda muda pasti ngelirik. Benar kan ibu? Dari mana saya tahu? Saya pelakunya. Ngelirik aja. Nah, itu amalan ini yang bisa memasukkan kita ke surga dan neraka. Mudah-mudahan kita insya Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Selesailah waktu ceramah saya. Insya Allah sebelum saya tutup acara ini dengan doa, Ustaz Muammar akan mengajak kita untuk beramal. Apa amalannya? Yaitu adalah ikut dalam program komitmen sedekah. Siapa yang ikut dalam program komitmen sedekah ini? Nih, Darul Quran membawa saya ke sini. Mereka punya lembaga yayasan menghafal Quran. Di Bandung ada, di Palestina ada, free. Tak perlu bayar uang. Di situ belajar Quran, belajar komputer, belajar Inggris. Dunia dapat, akhirat dapat. Banyak di situ Filipina yang mengaji Quran, free, tak perlu bayar. Lalu mereka dapat uang dari mana? Dari jamaah. Orang yang ikut dalam program ini, selain dia bisa mendapat pahala Quran, dia dapat juga pahala sedekah. Dan kalau bisa, saya berharap semua ikut dalam program ini. Ikutlah dengan kemampuan masing-masing. Dan insya Allah ada kabar gembira. Siapa yang ikut dalam program ini, nanti saya akan kasih bagi-bagi hadiah. Insya Allah. Ikutilah dengan penyampaian Ustaz Muammar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syekh telah memberikan nasihatnya.